Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Akhir-akhir ini ramai berita tentang banyaknya perpindahan warga negara Indonesia ke Singapura ya. Pada dasarnya masyarakat Indonesia itu mayoritas adalah perantau ulung. Mereka bertebaran di belahan bumi untuk sekedar mengonfirmasi ketangguhan menaklukkan kehidupan ya. Namun ada satu hal yang selama ini dipegang, bahwa sejauh langkah dijejak, mereka akan kembali ke masa lalu menikmati masakan ibu, bercerita dengan teman masa lalu, menghabiskan sore hari di lapangan atau apalah, kemudian mandi di kali, dan setelah menuntaskan itu semua, kembali lagi ke tanah rantau. Kita tidak pernah benar-benar meninggalkan tanah air kita bersama dengan kenangan masa lalu yang terlalu sulit untuk dilupakan. Sejatinya manusia selalu merindukan setiap kenangan yang mengiringi perjuangan sehingga tidak akan pernah melepaskan identitasnya. Apalagi aroma masakan seorang ibu yang selalu menghantui di setiap kali berada di tanah rantau ya. Inilah beberapa hal yang muncul dalam kepala saya ketika membaca berita tentang masifnya perpindahan warga negara Indonesia ke luar negeri dengan memilih menanggalkan atau meninggalkan warga negaranya. Adanya fenomena brain drain. Sebetulnya saya cukup kaget ketika beberapa hari ini fenomena brain drain cukup masif diberitakan di berbagai media. Karena para pelaku yang sudah berkomitmen untuk meninggalkan identitasnya secara formal dan tentu memiliki beberapa batasan ketika akan mudik ke negara asalnya. Mereka mungkin bisa menemukan kenangan masa lalu dalam bentuk makanan di negara tujuan, tetapi tidak dengan suasananya. Secara sederhana, brain drain atau yang biasa juga disebut dengan human capital flight itu diartikan sebagai hengkangnya atau perpindahan para kaum intelektual, cendekiawan, ilmuwan yang pintar-pintar lah dan berpotensi, bukan yang bodoh-bodoh ya, yang diajak oleh Singapura itu nanti. Serta tenaga profesional dari negeri sendiri dan memilih menetap di negara lain. Itulah yang disebut brain drain. Mayoritas dari mereka masih dalam umur yang sangat produktif, bukan sudah kakek-kakek ya. Kalau sudah kakek-kakek itu gak bisa dipakai. Beberapa alasan mendasari seseorang untuk memilih pindah negara ya, yaitu diantaranya alasan politisi, sosial budaya, bahkan ekonomi ini yang paling banyak ya. Dan juga pilihan hidup. Selain itu juga ada beberapa di antara mereka menganggap tidak memiliki ruang yang luas untuk berkarya di negeri sendiri, umpamanya di Indonesia ya, karena alasan tertentu juga. Tentunya Singapura ya menjadi favorit ya bagi masyarakat yang memutuskan untuk menjadi bagian daripada brain drain ini. Orang-orang yang pintar, orang-orang yang berpotensi selalu saja ke luar negeri ya. Adapun grafik WNI yang memilih untuk menjadi warga negara Singapura pada tahun 2019 terdapat 940 orang ya yang menjadi warga negara Singapura. Pada tahun 2020 811 orang. Kemudian itu pun turun ya karena adanya Covid. Kemudian meningkat tajam pada 2021 mencapai 1070 orang. Bahkan pada tahun 2022 jumlah WNI yang memilih meninggalkan Indonesia itu dan pindah ke Singapura sekitar 1091 orang. Nah, kelompok profesional yang memilih untuk menjadi warga negara Singapura tentunya memiliki banyak alasan sehingga rela meninggalkan Indonesia dengan segala keunikannya untuk menjadi warga negara Singapura. Nah, daya tarik Singapura ini juga penghasilannya yang jauh di atas rata-rata. Tata kelola dan ketertiban yang baik, kemudian pendidikan dan kesehatan yang sangat baik, serta infrastruktur yang sangat prima.
Nah, alasan-alasan tersebut terlihat sangat pragmatis ya. Namun seharusnya sudah menjadi pertimbangan dan perhatian bagi pemerintah negara Indonesia untuk mengevaluasi penyebab seseorang itu pindah ke luar negeri. Tenaga profesional yang memiliki keahlian untuk lalu pindah ya ke luar negeri akan membawa dampak negara Indonesia itu menjadi kurang berkembang atau berdampak negatif kepada negara Indonesia. Salah satunya akan kehilangan SDM yang berkualitas dan mempunyai potensi yang tinggi untuk membangun bangsa. Selain itu, jika brain drain berlangsung terus-menerus, maka akan ada celah antar generasi yang memungkinkan juga terputusnya pembangunan berkelanjutan. Nasionalisme tidak relevan lagi. Ketika seseorang mendaftar beasiswa LPDP luar negeri ya, salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh para pelamar adalah wajib pulang ke Indonesia, berkarir di Indonesia dengan durasi waktu tertentu. Fungsi dari syarat tersebut salah satunya untuk mencegah para lulusan terbaik untuk tinggal di luar negeri dan tidak memberikan kontribusi yang signifikan membangun bangsa. Sementara mereka itu sudah diberikan fasilitas beasiswa. Ternyata mekanisme yang sudah diterapkan tidak mampu menjadi jawaban arus deras fenomena brain drain yang terjadi setiap tahun. Rasa nasionalisme menjadi tajuk utama saat mendiskusikan fenomena brain drain. Apakah nasionalisme sudah tidak relevan lagi dengan era sekarang, di mana batas negara seakan sudah bukan menjadi persoalan yang penting dalam kehidupan seseorang? Bagi mereka, menjadi seseorang warga negara Singapura hanyalah persoalan formalitas karena mereka bisa pulang kapan saja ke Indonesia ketika merindukan kenangan masa lalu. Setelah menuntaskan dahaga kerinduan di tanah air, mereka bisa kembali lagi ke Singapura dan menikmati berbagai fasilitas yang mungkin tidak bisa diperoleh di Indonesia. Nasionalisme dapat diartikan secara sederhana sebagai perasaan cinta terhadap bangsa dan negaranya yang sangat tinggi. Dengan demikian, jika nasionalisme dimiliki seseorang oleh setiap orang, apalagi yang mempunyai keahlian yang tinggi, maka dapat dipastikan bahwa mereka mungkin memilih untuk tetap tinggal di negaranya dan memberikan kontribusi bagi perkembangan negara sendiri, dibandingkan memilih untuk menjadi warga negara lain dengan alasan pragmatis dan kepentingan pribadi. Sejarah tentang nasionalisme tidak bisa dilepaskan dari sejarah kolonialisme yang dialami oleh sebagian besar negara Afrika dan Asia. Nasionalisme memang sangat kontekstual pada masa kolonialisme karena salah satu instrumen penting untuk membangkitkan perjuangan rakyat dengan cara menstimulasi rasa nasionalismenya. Rasa nasionalisme dibutuhkan untuk mengikat erat kepada seluruh rakyat yang tidak saling mengenal untuk mencintai bangsanya dan bersatu mengusir penjajah. Itu dulu ya. Nasionalisme adalah konsep yang abstrak yang diperkuat dengan narasi kecintaan tanah air kepada seluruh perjuangan kemerdekaan. Nasionalisme kemudian menemukan tantangannya ketika era kolonialisme berakhir dan perkembangan teknologi yang semakin pesat. Persoalan bangsa tidak lagi bagaimana cara untuk mengusir penjajah, namun persoalan bangsa fokus pada bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Alasan utama maraknya fenomena brain drain adalah faktor ekonomi, dan ini yang sulit dijawab oleh nasionalisme karena pada dasarnya nasionalisme ini berbicara tentang apa yang bisa diberikan kepada negara.
sementara persoalan kesejahteraan adalah persoalan apa yang negara berikan kepada rakyatnya. Menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah. Persoalan kesejahteraan inilah yang menimbulkan gerakan brain drain atau pindahnya orang-orang intelektual, cendekiawan dan orang-orang ilmuwan ke luar negeri. Karena mereka merasa negara tidak mampu memenuhi kebutuhan seluruh warganya. Gagalnya nasionalisme seharusnya menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah bahwa untuk membuat rakyat mencintai negaranya tidak sekadar membangkitkan narasi masa lalu dan romantisme perjuangan masa kemerdekaan yang sudah lampau. Tetapi harus ada kerja-kerja konkret yang kontekstual dengan kebutuhan mereka, yakni meningkatkan tata kelola negara yang baik, akses terhadap fasilitas umum yang memadai, rasa aman warga negara, dan seluruh aspek kehidupan yang membuat warga negara memilih untuk tetap berkontribusi terhadap negaranya dan tidak memikirkan pindah ke negara lain. Pada prinsipnya, jika negara mampu menyediakan apa yang ditawarkan oleh negara lain, maka kemungkinan besar mereka tidak akan memilih meninggalkan kewarganegaraan. Di era sekarang, hubungan antara negara dengan warganya adalah hubungan timbal balik. Tidak seperti saat masa penjajahan, ketika warga negara hanya memikirkan kepentingan negaranya dengan mengusir para penjajah tanpa memikirkan kepentingan pribadi. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Bye-bye.